Hai guys, balik lagi di channel masak aku. Hari ini aku akan membuat masakan Bali yang lumayan terkenal juga, tapi jarang banget kalian temuin di daerah kota. Ini biasanya kalian temuin di dekat pesisir pantai seperti itu. Kenapa? Karena di sini kita menggunakan bahan dasar ikan. Jadi kita akan membuat pulung-pulung ikan. Jadi kalau bahasa gampangnya itu bakso ikan. Cuma bedanya di sini kita tidak terlalu menggunakan banyak tepung tapioka. Di sini bumbunya juga itu kita menggunakan bumbu Bali, jadi dagingnya itu agak sedikit berwarna kuning dikarenakan kita menggunakan kunyit. Untuk kuahnya juga kita menggunakan bumbu Bali, jadi dia rasanya lebih gurih banget, mirip seperti sup kepala ikan, hanya saja di sini bentuk dagingnya itu seperti bakso. Nah, bahan-bahannya di sini aku mempunyai bumbu lengkap. Ini aku beli karena ini lebih hemat saja. Tapi kalau misalnya kalian di daerah kalian tidak ada bumbu lengkap, itu bumbu-bumbu yang kalian perlukan adalah ada lengkuas, kunyit, sereh atau serai, daun salam, daun jeruk purut, jahe, bawang merah, bawang putih, kencur, dan di sini aku punya ketumbar dan ada cabai agar dia lebih pedas. Nah, pertama-tama kita akan haluskan bumbunya dulu. Ini ada bawang putih, ada bawang merah. Nah, untuk bumbu pulung-pulung ikan ini sebenarnya bumbu dasarnya ini dicincang kecil-kecil. Tapi karena aku tidak banyak memiliki waktu, jadi aku akan memblendernya. Tapi ingat, sebenarnya untuk di blender itu bumbunya akan berbeda banget dan sebenarnya kurang bagus di blender. Tapi kalau kalian punya lebih banyak waktu, mungkin kalian bisa mencincangnya dengan pisau atau pisau Bali yang pisau yang besar itu. Jadi kalian potong-potong kecil-kecil sampai sehalus mungkin. Nah, di sini untuk perbandingan bumbunya, misalnya itu di sini aku juga memakai 1:1. Jadi misalnya ini bawang putihnya ada 20 gram, aku akan memakai jahe juga 20 gram agar memudahkan. Lalu di sini aku punya lengkuas. Sebenarnya lengkuas itu biasanya orang menggunakannya itu langsung digeprek saja. Cuma kalau aku sih biasanya aku langsung blender saja. Lalu ada kunyit. Lalu ada ini kencur. Nah, untuk kencurnya kita akan cuci sedikit karena ini agak sedikit berpasir. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita akan cuci dulu sedikit. Lalu juga ketumbar. Nah, untuk ketumbarnya sedikit saja. Mungkin untuk porsi segini kita hanya memerlukan 1,5 sendok makan. Lalu ini kita geprek saja, tapi ini kita tidak blender. Jadi ini saja kita akan blender. Tapi kalau kalian punya waktu, ingat ini dicincang. Oh ya, aku lupa cabainya juga. Untuk cabai itu tergantung, kalau kalian suka pedas itu bisa kalian banyak. Tapi di sini aku hanya menggunakan 3 saja. Oke. Lalu kita akan blender halus, tapi jangan terlalu halus banget. Jadi agak sedikit kasar tidak apa-apa. Kita masukkan semua. Nah, ini sudah aku blender kasar. Seperti ini. Lalu kita akan sedikit menggorengnya. Nah, pertama-tama kita masukkan sedikit minyak. Lalu kita akan tumis bumbu Balinya sampai dia matang. Jangan lupa isikan serainya juga. Ini sudah digeprek. Nah, untuk bumbunya di sini kita akan gunakan kaldu jamur. Untuk kaldu jamurnya aku menggunakan kurang lebih 1 sendok makan, agak sedikit banyak nggak apa-apa. Lalu garam 1/2 sendok makan. Ini nanti kita bisa sesuaikan tergantung seberapa banyak air yang kita gunakan. Dan sedikit terasi, sedikit saja. Nah, sambil menunggu ini matang, kita akan memblender ikannya. Nah, di sini aku mempunyai ikan. Nah, ikan yang kalian pakai untuk membuat pulung-pulung ini sebenarnya ikan jenis apa saja bisa.
asalkan dia ikan laut itu dia akan menjadi gurih di kuahnya, karena ikan laut itu kan dia cenderung lebih asin dibanding ikan-ikan air tawar. Tapi kalau kalian mau pakai ikan air tawar juga tidak masalah sama sekali. Tapi aku lebih rekomen untuk memakai ikan laut seperti tenggiri. Di sini aku memakai GT yang masih kecil. Nah, pertama ini dagingnya kita kupas dulu dari kulitnya. Jadi kita potong kecil-kecil. Terus sini aku punya food processor. Ini food processornya udah lama, tidak masalah. Kita akan menghaluskannya. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan masukkan sedikit tepung tapioka. Sini memakainya sedikit saja. Jadi untuk ikan sebanyak ini kurang lebih saya menggunakan, ini ikannya kurang lebih tadi memakai 400 gram. Jadi di sini aku akan menggunakan kira-kira saja 2 sendok makan, nggak usah terlalu banyak. Kita masukkan juga ini bumbu yang tadi. Nah, segini saja. Lalu jangan lupa kita bumbui dengan garam. Garam kurang lebih 1 sendok makan. Lalu kita blender lagi. Oke. Ini blenderan tadi sisa bumbu-bumbunya masih nempel, jadi aku isikan air. Lalu aku akan, nah kurang lebih segitu saja. Ini akan menjadi kuah dari bakso ikannya. Nah, lalu ikannya ini kita akan pindahkan dulu. Lalu kita akan bentuk bulat-bulat menjadi bakso. Di sini lebih baik kalian menggunakan sarung tangan. Tapi sarung tangan saya habis, jadi saya akan menggunakan tangan karena saya akan memakannya sendiri. Jadi tidak masalah. Ini ikannya sudah dibumbui dengan garam. Tapi karena kalau misalnya kalian lebih suka yang asin seperti itu, kalian bisa tambahkan garam lagi. Cuma ini sudah cukup menurut saya. Nah, untuk bakso ikannya kita akan membulatkannya seperti ini, kasar saja. Jadi tidak perlu yang harus bulat seperti itu. Agak sulit misalnya kalian membuat bakso dengan cara bakso seperti biasa. Jadi misalnya kalian memiliki sendok, itu kan biasanya bikin bakso kayak gini ya. Itu juga bisa, tapi kayak bentuknya ternyata bisa juga sih, lumayan seperti ini. Jika kuahnya sudah mendidih, kita cobain dulu kuahnya. Nah, ini agak sedikit kurang garam karena kita tadi garamnya kurang, tapi kita masukkan dulu baksonya. Nah, cara untuk mengetahui jika baksonya sudah matang tuh biasanya baksonya akan ke atas airnya, sama seperti bakso-bakso pada lainnya. Cuma karena di sini pannya agak rata, jadi kita agak susah. Cuma kita kurang lebih rebus saja 5 menit, dia akan matang. Dan ini karena kurang garam, aku akan tambahkan garam lagi. Jadi garamnya tergantung dari seberapa banyak air yang kalian gunakan. Jika sudah 5 menit, kita matikan. Ini sudah matang baksonya. Kita pindahkan ke bowl. Oke, seperti ini. Lalu kita garnish sedikit dengan seledri. Ya, ini dia bakso pulung ikan buatan aku. Ya, ini dia bakso pulung ikan buatan aku. Cara buatnya gampang banget kalau pakai blender. Tapi tadi blendernya agak rusak, cuma nggak apa-apa. Kalau kalian punya food processor atau blender yang lebih bagus, itu akan lebih baik hasilnya. Ini untuk kuahnya sudah bagus banget, warnanya kuningnya juga pas. Aku akan coba kuahnya dulu. Kuahnya tuh enak banget, dia gurih banget. Dia memiliki rasa yang sangat
kuat banget rasa balinya itu. Jadi kalau kalian pakai nasi juga enak banget. Aku akan coba belah baksonya. Nah, dia kurang lebih seperti bakso ikan, cuma tidak sekenyal bakso ikan. Jadi dia masih memiliki tekstur dari dagingnya itu. Enak banget. Ini rasa balinya khas banget. Ini wajib banget kalian cobain kalau kalian punya waktu di rumah. Tapi untuk bumbu balinya, kalau kalian punya waktu, ingat dicincang saja. Karena dia akan menambahkan cita rasa yang berbeda. Gurihnya itu agak berbeda. Kalau kalian pakai blender itu agak sedikit tidak berbeda banget teksturnya. Tapi tidak masalah sih. Mungkin sama seperti bikin sambal. Kalau kalian bikin sambal di blender dan diulek itu kan beda tuh rasanya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, terima kasih udah nonton video aku. Kalau kalian mau request makanan, tolong komen di bawah ini dan aku akan coba untuk membuatnya. See you on next video.